berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dafadil Fes, asal dari kelas 1B dengan NPM 24100-152-11056. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan satu buah tugas, yaitu menceritakan atau memberitahukan kepada teman-teman yang mendengar mengenai tentang peran Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu saja yang pertama, Bung Hatta atau lebih dikenal dengan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta atau Muhammad Hatta, akrab disapa dengan Bung Hatta, adalah sosok yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau ini lahir di Bukit Tinggi, tentu saja dekat dengan kita, yaitu di Padang, di Sumatera Barat, lebih tepatnya pada 12 Agustus 1902. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang peran penting Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Hatta atau pilar kekuatan di balik kemerdekaan kita pada saat ini, Muhammad Hatta atau akrab disapa dengan Bung Hatta, adalah sosok yang tak terpisahkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagai Wakil Presiden yang pertama, Bung Hatta memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun dan mempertahankan negara yang baru merdeka. Perumusan penandatangan naskah proklamasi sebelum proklamasi dikumenangkan, Bung Hatta bersama Soekarno sempat diasingkan ke Rengas Dengklok. Tentu saja teman-teman semua pasti itu akan tahu. Di sana keduanya merumuskan dan mendatangkan teks proklamasi yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Pendamping setia Soekarno selama kepemimpinan Soekarno, Bung Hatta senantiasa menjadi pendamping yang setia. Keduanya sering disebut sebagai Bung Karno Hatta. Itu adalah julukan dari dua para pendiri negara tersebut. Sebuah pasangan yang begitu solid, sangat melengkapi. Tenggas ekonomi kerakyatan, Bung Hatta memiliki visi yang kuat tentang ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkeadilan. Beliau adalah penganggas ekonomi kerakyatan yang menekankan pada pentingnya koperasi dan usaha kecil menengah. Kemudian diplomat ulung. Bung Hatta seringkali menjadi utusan khusus Indonesia dalam berbagai pertemuan internasional. Beliau berhasil memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Nah, Bung Hatta ini juga pendiri Bank Indonesia loh. Bung Hatta memiliki peran penting dalam pendirian Bank Indonesia. Beliau ingin agar Indonesia ini memiliki bank sentral sendiri untuk mengelola keuangan negara. Kemudian pasti teman-teman juga ingin tanya atau ingin berpikir dalam pola pikir teman-teman, apa sih warisan Bung Hatta? Nah, disinilah akan saya bahas. Meskipun telah tiada, pemikiran dan semangat Bung Hatta tetap menginspirasi generasi muda Indonesia, terutama saya sendiri sebagai Bung Hatta muda yang kuliah di Universitas Bung Hatta. Beberapa warisan beliau yang masih relevan hingga saat ini antara lain. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Bung Hatta adalah salah satu pendiri Pancasila. Beliau selalu menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi. Kerakyatan yang digagas oleh Bung Hatta masih relevan hingga saat ini, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemudian, Bung Hatta juga memiliki integritas dan kejujuran. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan berintegritas. Beliau menjadi contoh teladan bagi para pemimpin bangsa. Jadi kesimpulan mengenai tentang Bung Hatta ini adalah Bung Hatta adalah sosok pahlawan nasional yang sangat patut kita teladani. Perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia sangatlah besar. Beliau adalah representasi dan generasi emas bangsa yang rela berkorban demi tanah air. Nah, karena saya berasal dari jurusan teknik sipil, saya ingin menyinggung sifat Bung Hatta yang relevan dalam teknik sipil. Kebetulan ini juga materi yang saya bawakan pada tampil kelompok pada saat mengambil nilai per kelompok. Bung Hatta selain dikenal sebagai tokoh proklamator dan juga negarawan, juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang sangat relevan dengan dunia teknik sipil. Sifat-sifat tersebut terbentuk dari pengalaman sebagai seorang negarawan yang harus membangun bangsa dari nol,
serta nilai-nilai luhur yang dianutnya. Berikut adalah beberapa sifat muatta yang bisa menjadi inspirasi bagi para insinyur sipil. Bisa dibilang bagi saya dan juga teman-teman saya yang berada di teknik sipil. Namun bukan hanya teknik sipil, sifat-sifat muatta ini bisa digunakan pada semua aspek bidang. Yang pertama yaitu visi yang jelas dan jauh ke depan. Sebagai arsitek bangsa, Bung Hatta memiliki visi yang jelas tentang Indonesia yang merdeka dan maju. Dalam konteks teknik sipil, visi yang jelas sangatlah penting untuk merancang infrastruktur dan tidak hanya mematuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkelanjutan masa untuk depan. Jadi kita tidak hanya memikirkan, oh saya ingin membantu tapi saya tidak memikirkan kualitasnya, jadi saya ingin mengambil untung lebih banyak. Tidak boleh begitu. Muatta selalu berpikir dua langkah ke depan, jadi memikirkan apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Yang kedua, ketelitian dan kecermatan. Muatta dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dan cermat dalam mengambil keputusan. Sifat ini sangat penting dalam dunia teknik sipil, di mana kesalah perhitungan atau perancangan dapat berakibat fatal. Bisa teman-teman pahami atau teman-teman yang sipil pahami apabila kita ambil satu contoh kecil sajalah. Apabila kita menggambar dan gambar tersebut kurang 1 cm, pasti bakal disuruh ulang. Begitu pula dengan mengurus negara. Apabila kita bercontoh pada gambar saja, apa sudah salah, apalagi pada suatu pembangunan negara. Yang ketiga adalah kemampuan berkolaborasi. Dalam membangun sebuah bangsa, kolaborasi adalah kunci. Muatta mampu menyatukan berbagai kelompok dan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga berlaku dalam proyek-proyek teknik sipil yang besar, di mana kerjasama antara berbagai alat, disiplin, dan ilmu diperlukan. Yang keempat itu kepemimpinan yang kuat. Sebagai seorang teknik sipil, Bung Hatta memiliki kepemimpinan yang kuat dan inspiratif. Ia mampu memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk bekerja keras demi mencapai tujuan bersama. Dalam proyek teknik sipil, seorang pemimpin proyek harus mampu memotivasi timnya untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Yang kelima adalah keadilan dan keseimbangan. Bung Hatta sangat menjunjung nilai tinggi dan keadilan serta keseimbangan. Dalam konteks teknik sipil, prinsip ini dapat mewujudkan segala bentuk perencanaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, serta memperhatikan dampak lingkungan. Yang keenam adalah keseradahan dan kedisiplinan. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang sederhana dan disiplin. Coba teman-teman bayangkan saja, seorang wakil presiden untuk membeli sepatu saja, dia tidak ingin memakai uang negara, tapi ia rela menabung sendiri. Jadi menanamkan nilai-nilai luhur, insinyur sipil dapat menanamkan nilai-nilai luhur seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan, dan juga memiliki visi misi yang jelas. Jadi itulah kesimpulannya, atau bisa saya katakan sifat-sifat Bung Hatta yang telah dijelaskan di atas dapat menjadi inspirasi bagi para insinyur sipil untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat, berkelanjutan, dan juga untuk masa depan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, para insinyur dapat berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Jadi itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan video ini, yaitu mengenai tentang peran Bung Hatta dalam Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan juga peran atau sifat-sifat Bung Hatta yang relevan pada dunia persipilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hatta Muda.